Oke guys, jadi pada video part 1 kemarin, Om Daniel kan ngomongin masalah LAN array ya. Nah sekarang pada video part 2 ini, Om Daniel ngomongin masalah subwoofer. Yang diomongin itu adalah sub mereka yang 18 in, kemudian voice coilnya 4 in dengan watt AES 800, dibandingin tuh sama subwoofer 21 in, voice coil 6 in, dan watt AES-nya 2000 watt. Nah yang dibandingin itu pertama dari segi SPL, kenceng yang mana di antara dua itu, kemudian juga dari segi karakter suaranya bedanya di mana. Kemudian yang ketiga masalah pengaplikasiannya, penggunaannya harusnya seperti apa sih subwoofer 18 in dan 21 in. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Oke, sekarang ada dua jenis subwoofer yang saya bawa. Yang pertama yang di atas ini ya, subwoofer HP118B, isinya 18 inci. Ini diperhatikan ya, coilnya cuma 4 inci, wattnya cuman 800 watt. Oke, yang di tengah itu 2 biji. Lalu saya punya produk lagi di bawah, ada 21 in double magnet, coilnya 6 inci, wattnya 2000 watt AES ya, tadi 800, 18-nya 21 in-nya 2000. Nah pertinyi ini ya, antara 18 dengan 21 in ini kenceng mana, pertanyaan. Nah banyak teman-teman yang menganggap bahwa sebagian besar ya, enggak semua Pak, sebagian besar menganggap bahwa makin besar wattnya, kan gitu, makin besar wattnya, makin besar coilnya, ya, suaranya makin kencang. Tapi apa betul demikian atau tidak? Kita akan coba buktikan hari ini. Antara 18 in 800 watt dengan 21 in yang 2000 watt, ini kencang mana? Dan kenapa sekarang orang dibuat watt gede, coil gede? Supaya mindsetnya ini jangan terbalik-balik. Maksud saya begitu, sebelum membeli sebuah produk. Oke, kita akan tes keduanya dengan satu power yang sama. Ya dong, fair dong. Ngetesnya harus powernya sama. Karena powernya beda ya nggak fair namanya, kita mau komparasi. Powernya sama, channel powernya sama. Misalnya sisi channel A ya, yang satu lagi channel A juga, kan gitu. Dengan satu output dan settingan yang sama. Oke? Dengan level mixer yang lagunya juga sama. Nah, di situ kita akan mendapatkan apa betul watt yang makin besar, SPL-nya atau kencengnya suaranya makin atau hanya sebuah retorika belaka. Nah ini yang perlu teman-teman ngerti gitu. Bukan berarti nggak boleh beli speaker besar, coil besar, tapi harus tahu arahnya mau kemana kita ini beli speaker besar gitu. Oke? Baik. Saya akan pakai satu channel ya, dengan setting yang sama ini. Kita mainkan di 0 dB ya. Lalu kita tes. Sekarang saya akan bunyikan 18-nya saja. Boleh saya turunkan LAN array-nya? Supaya lebih fokus kita mengukur subwoofernya. Kalau LAN array-nya lebih kenceng, nanti yang mengukur LAN array-nya kan gitu. Ya. Baik, LAN array-nya saya turunkan gainnya dari 2,5 jadi 10. Nah, jig 1, jig 1, jig. Oke, cukup. Ini udah dominan subwoofernya ya kan? Oke. Baik, ini dia penampilan 18 in, coil 4 inci, ya toh. Wattnya 800 watt. Harga speakernya saja cuma 2.250.000. Ayo toh. Jangan dikira kecil-kecil cabai rawit ini. Ayo, kita tes. Gas.
Pak berapa hasilnya? Silakan. Berapa? 130,1 desibel. Catat ya. 130,1 desibel. Oke. Sekarang saya nambahin duitnya nih. Ya toh. Makin gede wattnya, makin gede goalnya, harganya pasti makin mah. Ya, kalau tadi speaker 18-nya 2.250.000. Tak ganti pakai 21 in. Wattnya 2000 watt, harganya juga tambah 2 juta, 4.250.000. Rata-rata orang membeli speaker besar seperti ini dengan harapan suaranya tambah kencang. Ini masalah yang terbesar yang saat ini bikin kacau di Indonesia ini seperti ini pemahamannya. Oke, kita akan coba tes. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak rubah levelnya, saya nggak rubah lagunya, saya nggak rubah outputnya, saya nggak rubah. Ini powernya yang paling gede di Wisdom, bukan power paling kecil yang kita pakai. Yang terbesar TDX 28002. Jadi seimbang antara yang 18 dengan 21, powernya pakai power yang sama. Baik, ini dia pengukuran 21 inci 2000 watt, coil 6 inci. Silakan teman-teman dengarkan hasilnya seperti apa, nanti kita diskusikan. Oke? Berapa? 124,7 desibel. Oke, kita break sebentar. Gak apa-apa ya, break sebentar. Sambil nunggu nanti ada. Speaker watt besar ini makin apa? Kalau kencengnya udah jelas, kenceng yang koilnya lebih kecil gitu. Tapi makin apa gitu yang didengar dari suaranya tadi? Makin sub rendahnya makin bagus. Ya. Ini yang benar Pak, gitu. Bukan makin kenceng gitu. Kalau kenceng udah dibuktikan, gitu. Yang koil kecil malah makin kenceng. Yang koil makin besar, buat makin besar malah SPL-nya makin rendah. Cuman bedanya sub rendahnya makin berasa, begitu. Makin nendang sub rendahnya. Lah sedangkan di alat ukur SPL itu, kalau kita bicara kekencangan suara itu, yang diukur bukan sub rendahnya. Yang bikin sound kedengeran makin kencang itu ada di low sectionnya kalau saya bilang. Jadi nek gampangannya nek bahasannya itu kita nggak usah ngel-ngel wis. Jeduk sama gler gitu. Jadi kalau kencang itu lebih kencang di mana? Jeduk apa gler? Jeduknya yang bikin sound itu terasa lebih kencang. Nah ini pemahaman yang harus kita pahami. Kalau Anda beli speaker makin besar, harapannya nggak bisa soundnya makin kencang. Tapi kalau soundnya makin rendah, suara sub rendahnya makin bagus, iya, itu loh Pak. Makanya sekarang produk-produk itu banyak. Kalau teman-teman ini kan pengaruhnya jeleknya di sini. Lihat di YouTube di Jawa Timur lagi marak-maraknya DJ Karnaval. Speakernya besar speakernya besar-besar. Magnetnya besar besar. Ono double magnet, triple magnet, sekarang mau keluar 4 Cuman arahnya yang kurang teman-teman mengerti, bahwa yang dikejar di DJ Karnaval itu bukan kencengnya, tapi rendahnya menghentak. Ya, hati-hati ya, ini sebelum Anda membuat sistem hati-hati sekali. Sedangkan kita di sini mainnya apa? Gitu. Apa kita di sini main DJ Karnaval? Kan enggak, mainnya orkes, ya toh.
organ, dangdut, band gitu. Jadi poinnya begini Pak, makin kecil voice coil, ini diperhatikan ya, ini yang paling penting. Makin kecil voice coil, detail suaranya akan makin lebar. Makin besar voice coil, respon hasil suaranya akan terperangkap, saya bahasanya terperangkap di area-area yang lebih rendah. Kenapa? Karena untuk menghasilkan frekuensi rendah butuh watt power yang betul-betul besar, butuh watt speaker yang betul-betul besar. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, jadi pertanyaan saya, 21 ini wajib nggak dibeli? Gitu. Nah, wajib nggak dibeli? Gitu. Kalau orang produk promosi itu sih bilangnya wajib mas dibeli. Kalau orang produk biasanya wis digowoi wajib dibeli. Kalau saya enggak. Jawabannya adalah tergantung. Tidak wajib dibeli. Jadi kalau subwoofer itu yang wajib 18 ini apa 21 ini? Yang wajib 18 inci. 21 ini hanya sebagai pelengkap Pak Bos. Tidak wajib untuk dibeli. Untuk teman-teman yang mendambakan sub rendah yang benar-benar tebel, silahkan beli 21 inci tapi sebagai pelengkap. Soalnya gini Pak, kenapa saya ngomong gini? Ada temen di Sumatera ya, udah punya 18 inci wis bagus hasilnya, karena kemakan omongan temen 18 nya dijual semua. Ini bahayanya gitu maksud saya. Diganti 21 inci semua dengan harapan soundnya lebih bagus, lebih mewah, lebih kenceng. Yang didapat pada saat main dangdut, cari kendangdut minum Paramek 4 biji belum ketemu gitu. Kayak bubur suaranya, bukan dut, bunyinya bur, gendang bur, kayak gitu. Karena salah pemahaman. Begitu Pak maksud saya. Jadi saya bawa 21 ini adalah sebuah pilihan saja manakala teman-teman ingin melengkapi hasil suara sistemnya, tapi tidak selalu itu dikatakan wah. Orang Indonesia itu Pak, walaupun musiknya berbeda-beda, misalnya berbeda itu maksud saya gini, neng Palembang remik ngono ya, Jawa Tengah campur sari, di Bandung jaipong, di Manado disco tanah, tapi dominan pendengarannya di musik tradisi ya, kita bicara musik tradisi, itu lebih dominan kemana? Geler apa jeduk? Ya pasti yang dicari jeduk. Ini kita bicaranya musik tradisi ya, nggak bicara musik internasional, karena kita kan hidupnya di Indonesia nih, di daerah gitu loh. Untuk musik tradisi ya, yang terbaik menurut saya itu di cover dengan dua jenis sub, yang satu gleger, yang satu jeduk. Wis paling pol penak ya kuwi wis. Pada saat ada respon sumber yang berbunyi rendah, si subwoofer yang bunyi rendah ini kerja. Begitu dapat yang jeduk ini kerja ya, seperti sistem yang saya pakai sekarang. Makanya jenengan kalau mau bikin sound dangdut, mau bikin sound band, tirune jangan tiru karnaval Jawa Timur ini yang banyak salah gitu. Udah tahu orang Jawa Timur ini DJ karnaval nggak pernah main beli di Jawa Timur. Contoh Mas Brewo itu, Mas Brewo ini hebat apa enggak? Menurut saya hebat banget, jos banget. Di bidang apa dulu? Kan gitu. Genrenya apa? Genrenya DJ kalau Bapak mau beli buat DJ karnaval 100% saya suruh ke Brewo. Paham maksud saya? Tapi nek jenengan mau beli buat
dangdut, orkes, band, ya lihatnya jangan itu. Wisdom dong. Bukan wisdom, Pak. Ini contohnya lain lagi. Harusnya nonton siapa gitu. Nah, nonton siapa? Nontonnya Dehan Audio, kan gitu toh. Nontonnya Ramayana. Nontonnya Cak Dodot. Nah itu bener gitu. Paham maksud saya ya? Bukan berarti Mas Brewo luar biasa, number one buat saya di bidang DJ kan. Ini banyak rata-rata miss-nya ada di sini gitu. Paham maksud saya? Jadi semua orang tuh punya bidang kehebatannya masing-masing gitu. Lah Wisdom itu tugasnya apa? Yo tak cover. Kenapa sekarang ada double magnet Wisdom? Kenapa Wisdom ngeluarin double magnet paling belakang? Ya soalnya pasarnya nuntut, Pak. Oke guys, itulah tadi penjelasan dari Om Daniel tentang subwoofer 18 dan 21 in. Nah, kalian masuk tim yang mana nih? Pakai 18 in untuk subwoofer atau pakai 21 in untuk subwoofernya? Atau jangan-jangan punya kalian pakai 18 digabung dengan 21 in kayak punya Om Daniel yang barusan? Yuk ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah.